Jadi untuk kita bisa dengan mudah, dengan ringan menjawab semua pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, kata kuncinya adalah pada ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pada saat kita masih ala zohri, kata bumi, selagi kita masih di atas punggungnya bumi, yaitu masih hidup di alam dunia ini, fa'aksir, maka perbanyaklah qaul, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi banyak-banyak kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kita ulang-ulangi. Dengan demikian insya Allah tidak ada persoalan dengan kita pada saat malaikat mungkar dan nakir mempertanyakan hal-hal yang memang dipertanyakan pada saat kita baru berada di alam kubur kita. Itu yang kelima. Dengan kita banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi mengatakan liyumkinu laka, agar memungkinkan bagimu antajibahu, untuk bisa menjawabnya. Jadi semakin banyak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka makin besar kemungkinan dengan mudah kita bisa menjawab semua pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Semakin sedikit kita mengamalkan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktu kita hidup, maka semakin kecil kemungkinan kita dapat menjawab dengan mudah pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Kemudian yang keenam, ana baitud dayiq. Alam kubur mengatakan ana baitud dayiq, aku ini rumah yang sempit. Ausi, oleh karenanya kata alam kubur, luaskanlah aku. Jadi alam kubur itu secara zohir pun kita lihat memang sudah sempit. Lebih-lebih secara gaib, alam kubur itu lebih sempit. Tapi alam kubur mengatakan kepada kita, ausi, perluaslah, sehingga dia tidak menjadi doyik, dia tidak menjadi sempit. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW mengatakan bi silaturrahim, perluaslah alam kubur kita itu secara gaib dengan menjaga hubungan silaturrahim, hubungan kasih sayang. Jangan sampai putus silaturrahim kalau alam kubur kita mau luas. Jangan sampai hubungan baik kita dengan karib kerabat hilang. Jangan sampai hubungan baik kita dengan sahabat-sahabat kita hilang. Karena itu akan mempengaruhi luas dan sempitnya alam kubur kita. Jadi luaskanlah alam kubur kita itu, kata Nabi SAW, dengan silaturahim, dengan menjaga hubungan kasih sayang. Kalau kita punya abang, punya kakak, sayanglah kita dengan abang dan kakak kita. Kalau kita punya adik, sayanglah kita dengan adik-adik kita. Kita punya saudara sepupu, sayanglah kita dengan saudara sepupu kita. Kita punya uak, punya makcik, sayanglah kita pada uak kita, pada makcik kita.
Kita sebagai paman punya anu kemun, sayanglah kita pada anu kemun kita. Jangan putus tali silaturahim. Jaga tali silaturahim. Karena itu akan menentukan lapang dan sempitnya alam kubur kita. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa alam kubur mengatakan bahwa aku adalah himpitan. Jadi alam kubur mengatakan alam kubur itu adalah himpitan. Oleh karenanya ringankanlah himpitan itu dengan cara iqamatus sholah al-maktubah, dengan cara menegakkan sholat yang maktubah, sholat yang wajib yang 5 waktu. Jadi kalau kita tidak ingin mengalami himpitan kubur yang berat dan membawa penderitaan, maka jangan pernah tinggalkan sholat yang wajib yang 5 waktu itu. Karena di dalam banyak hadis yang lain, seperti juga yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Relung di Balik Cahaya, Mishkat Al-Anwar, beliau menjelaskan beberapa hadis Nabi tentang perbedaan himpitan kubur bagi orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang toleh, bagi orang-orang yang baik dengan orang-orang yang tidak baik. Himpitan kubur bagi orang yang tidak baik itu ibarat sebuah gunung diletakkan di atas sebutir telur. Sedangkan himpitan kubur terhadap orang-orang soleh yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu itu seperti dekapan seorang ibu terhadap bayinya. Jadi itulah 7 nasihat alam kubur yang setiap hari kata Nabi 5 kali alam kubur sampaikan untuk kita. Karena itu gaib, kita tidak bisa mengetahuinya. Nabi yang Allah berikan ilmu tentang itu, Nabi SAW menyampaikan hal itu kepada kita. Kalau kita cermati, dimulai dari yang pertama tadi, yaitu membaca Al-Quran, bukan hal yang sulit. Semua kita bisa baca Quran, baik secara fasih maupun ada yang terbata-bata, tapi semuanya bisa. Kalaupun tidak bisa, kata Nabi, apa yang sudah terhafal itu dibaca berulang-ulang. Misalnya nggak bisa baca Quran sama sekali dan sedang belajar sekarang karena masa lampaunya tidak pernah belajar Quran, tapi dia hafal beberapa surat pendek karena dia menegakkan sholat. Dia hafal Al-Fatihah, dia hafal Al-Ikhlas dan sebagainya. Maka itulah yang dia ulang-ulang untuk bisa menjadi teman setianya nanti kalau dia meninggal. Di Fatihah dibaca berulang-ulang, Al-Ikhlas dibaca berulang-ulang, karena itulah yang dia bisa. Ini tidak sulit. Begitu juga menegakkan sholat malam. Ini juga bukan hal yang sulit. Kalau kita tidak bisa menegakkannya tiap malam, minimal 2-3 malam dalam seminggu kita menegakkannya. Kalau tidak bisa dalam bentuk yang maksimal, dalam bentuk yang minimal pun boleh. Yang penting ditegakkan supaya kita tidak gelap di alam kubur kita. Kemudian yang ketiga kita lihat juga tidak susah. Amal soleh untuk kita bisa berbaring enak di alam kubur kita. Amal soleh, perbuatan baik.
Senyum aja kita pun itu sudah perbuatan baik. Membuat orang sedih menjadi gembira itu pun sudah berbuat baik. Kita menghidupkan stop kontak lampu di dalam masjid atau menasah, itu pun sudah perbuatan baik. Jadi tidak sulit untuk bisa berbuat baik di dalam hidup ini. Kemudian yang keempat, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga tidak sulit. Meskipun iblis berusaha sekuat tenaga mencegah itu jangan sampai terjadi. Maka kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita sempat lupa membaca bismillah pada waktu kita makan atau waktu kita minum. Begitulah hebatnya iblis, supaya itu tidak terucapkan oleh diri kita. Maka ada solusinya. Kalau kita lupa mengucapkan bismillah sebelum makan, waktu kita teringat sedang makan itu, kita mengucapkan bismillah fi awaliha ila akhiriha, atau fi awalihi ila akhirihi. Supaya apa? Supaya iblis gagal dalam memperdaya kita. Jadi ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim di tempat-tempat yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Kemudian yang kelima, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini juga tidak sulit. Sambil duduk kita berzikir. Karena memang kalimat thayyibah la ilaha illallah itu merupakan khisnun, merupakan benteng yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi dalam hadis qudsi Allah menegaskan la ilaha illallah khisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Man qala la ilaha illallah, siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala khisni, dia masuk ke dalam bentengku. Man dakhala khisni, siapapun yang masuk dalam bentengku, umina min azabi, dia akan azab, dia akan aman dari azabku. Jadi ini juga tidak sulit. Kemudian menjaga silaturahim, ini juga tidak sulit. Kita bisa menjaga silaturahim, menjaga hubungan baik kita dengan siapapun. Kemudian menegakkan sholat yang 5 waktu, karena itu merupakan kewajiban. Ini pun bukan hal yang sulit dan tidak menyita waktu yang banyak. Kita bilanglah kurang lebih setengah jam sampai 45 menit kalau kita sholat berjamaah, kita berangkat ke masjid dan sebagainya. Jadi kalau ketujuh hal itu bisa kita jaga, amanlah kita selama kita berada di alam kubur. Dan kenyamanan itu membuat kita tidak terasa dalam penantian datangnya yaumul ba'ats, hari berbangkit. Tidak terasa. Karena nanti saya juga akan jelaskan bagaimana kondisi kita di alam kubur itu. Jadi orang-orang soleh itu paling enak di alam kuburnya. Enaknya seperti apa? Enaknya seperti Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Tapi waktu ditanya berapa lama kalian tertidur di gua itu, mereka mengatakan kalau enggak 1/4 hari ya kurang lebih setengah hari. Kalau enggak 6 jam ya kurang lebih 12 jam lah gitu. Padahal dia sudah tertidur selama 309 tahun. Jadi orang-orang soleh, solehah, di alam kuburnya itu nyaman. Meskipun beribu-ribu tahun dia di situ, dia merasakan seperti yang dirasakan Ashabul Kahfi. Sepertinya dia baru saja meninggal. Kok sudah kiamat? Padahal sudah beribu-ribu tahun dia di alam kubur itu.
Dan ini tidak terungkap, tidak tersampaikan di kalangan umat-umat Nabi dan Rasul sebelumnya. Ini hanya tersampaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW dan hanya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam kitab Sahih Muslim, sebagaimana yang disyarah oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dari sahabat Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Laula ala tadafanu, kalaulah kamu tidak saling mengkebumikan, kalaulah kamu tidak saling menguburkan, karena memang Islam mensyariatkan seperti itu, la da'autullaha azza wa jalla." Nabi mengatakan, sungguh aku akan berdoa pada Allah yang maha mulia, ayyusmi'akum, agar memperdengarkan kepada kamu, ma asma'ani, apa-apa yang sudah aku dengar. Jadi kalau tidak ada syariat fardu kifayah yang 4, yang salah satunya itu adalah mengkebumikan jenazah, Nabi sudah berdoa kepada Allah agar apa yang terjadi di alam kubur itu bisa kita dengar seperti Nabi bisa dengar. Kemudian sambil tersenyum Nabi mengatakan, kalau itu terjadi, tidak ada kening yang melepaskan keningnya dari tempat sujudnya. Kalau kita bisa mendengar apa yang terjadi di alam kubur. Jadi ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kalau kita mau nikmat kubur, 7 hal yang tadi dikatakan oleh Nabi, amalkanlah dalam hidup. Itu kita akan merasakan nikmat kubur. Ribuan tahun kita di alam kubur, begitu yaumul ba'as, hari berbangkit, rasa kita baru beberapa hari saja kita di alam kubur itu. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat wajib yang 5 waktu, supaya kita tidak mengalami himpitan kubur yang berat. Kemudian setiap kali kita habis berwudu, dan tentunya wudhu kita itu kita lakukan dengan sempurna sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi bersabda, man tawaddo'a fa ahsanul wudu, siapa yang berwudu maka hendaklah dia memperbagus wudunya. Sumaqala, kemudian Nabi mengatakan, kalau sudah selesai berwudu dengan sempurna, dengan baik, ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, yadkhulu min ayyiha sa'a. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah hamba bahagian dari hamba-hamba yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah hamba bagian dari hamba-hamba yang suci, wa ja'alni min ibadika sholihin, jadikanlah hamba bagian dari hamba-hambamu yang soleh. Kalau itu kita lakukan, kita amalkan setiap kali kita selesai berwudu, maka Nabi mengatakan futihat lahu, dibukakan baginya samaniyatu abwabil jannah, 8 pintu-pintu surga. Yadkhulu min ayyiha,
dia dapat masuk min ayyiha sya'a, dari pintu manapun yang 8 itu yang dia mau masuk. Jadi sholat 5 waktu yang kita tegakkan bisa menyelamatkan kita dari beratnya penderitaan himpitan kubur. Bacaan doa setelah kita selesai berwudu membuat kita akan masuk surga dari salah satu 8 pintu surga, dari pintu manapun yang kita mau masuki. Dan ini satu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau tadi ini, sebagaimana yang diuraikan oleh para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita dapat menghayatinya dan tentunya punya banyak manfaat bagi perjalanan hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampunan. Hadanallah wa yakum ajmain. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.